Setiap tentara dilatih untuk menghadapi musuh, musuh yang bisa mereka lihat, musuh yang bisa mereka tembak, musuh yang bisa mereka kalahkan. Namun bagaimana jika musuh itu bukan manusia? Bagaimana jika musuh itu adalah mesin yang tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal rasa sakit, dan tidak pernah berhenti berburu? Awalnya mereka hanya mengikuti latihan militer biasa, simulasi bertahan hidup di hutan. Nggak ada yang perlu sungguhan, nggak ada yang perang sungguhan. Namun semuanya berubah dalam satu malam. Ketika sesuatu jatuh dari langit dan mulai memburu mereka satu persatu, sekarang latihan sudah berakhir. Dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah menghancurkan mesin killer itu sebelum semuanya terlambat dalam film War Machine. Dua orang army atau tentara yang kelihatan akrab banget ini abang ade. Si abang itu yang brewoknya lebih lebat, diperanin sama Alan Ritchson. Kalau si ade yang brewoknya lebih halus. Mereka nih kebetulan lagi ada tugas jaga di area yang sama. Makanya kadang ada aja bercandanya tuh. Namanya juga abang ade kan? Pas si abang lagi benerin mobil army, si ade sempet ngomong soal program seleksi penilaian ranger. Itu tuh program buat para army atau tentara reguler yang pengen jadi pasukan elit atau pasukan khusus. Seleksinya bakal ada tes fisik yang ekstrim. Si ade kepengen ikut itu, tapi dia pengennya bareng sama si abang. Tapi si abang bilang dia nggak begitu pengen jadi ranger atau pasukan elit. Dia nyuruh si ade sendiri aja dah daftar. Tapi tetap aja si ade maksa karena dia pengen sama-sama lebih sukses kayak cita-cita mereka pas waktu kecil. Tapi karena nggak tega si ade udah ngebet banget, jadinya si abang maulah ngikutin kemauan si ade. Si abang janji bakal ikut program seleksi ranger juga. Langsung seneng tuh dia. We're both gonna be badass Army Rangers. Starting to regret saying yes already. Tier 1, baby. Hey, you're not gonna say goodbye? I'll see you tomorrow when you fill it up again with Stop Leak. We're gonna be Rangers, baby. Tiba-tiba mereka dan para army dibikin kaget sama serangan yang mendadak datang ke area situ. Langsung ada duar di dekat mereka. Si abang ngeliat di deket si ade juga ada tempat yang duar. Si abang berusaha lari dan mau nolongin, tapi dia juga kena duar-duar itu. Untungnya si abang gak pingsan, dia langsung kepikiran dan cari si ade. Pas ngeliat si abang langsung nangis histeris. Si ade udah sekarat banget, udah gak berdaya. Dan saat itu juga mereka berpisah karena si ade metong. 2 tahun kemudian si abang udah ada di pangkalan pelatihan ranger buat daftar jadi pasukan elit atau ranger. Sayangnya dia harus sendirian tanpa si ade yang udah metong waktu itu. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama si abang daftar, tapi ini udah kali keempat. Sebelumnya si abang gagal mulu karena alasan medis, tapi dia nggak nyerah demi mewujudkan mimpi si ade juga. Di seleksi kali ini si abang dapat nomor 81 karena ranger itu tugasnya di lapangan nanti nggak pakai nama, tapi cuma pakai angka. Program seleksi ranger itu bakal dilaksanakan selama 8 minggu. Jenis-jenis tesnya ekstrim pula, jadi perlu kesungguh-sungguhan dan kekuatan yang luar biasa nih. Di batas usianya yang udah maksimum ini, si abang bener-bener gak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia ikutin serangkaian proses seleksi ini sampai maksimal dan tuntas. Motivasi di dalam dirinya bener-bener kuat. Dalam situasi apapun, si abang bakal hadepin. Mau panas, mau hujan, mau kotor-kotoran, mau pakai tenaga dalam, semua dia terabas sampai resmi jadi ranger. 4 minggu kemudian, alias di tengah-tengah proses seleksi, udah ada beberapa peserta yang gak lolos. Tapi si abang masih terus berlanjut nih. Dia bakal gas terus sampai di minggu ke-8 dan resmi jadi ranger. Sampai-sampai pas lagi tes lari sambil bawa senjetong, si abang jadi bisa urutan pertama nih, alias paling cepat. Wah, gak main-main nih tekadnya si abang. Pas lagi dites nembakin senjetong, si abang juga bisa ngelakuin itu dengan baik. Emang udah jago banget nih dia sekarang. Saking jagonya, si abang jadi bahan omongan para peserta tuh. Berasa kayak artis, padahal kan belum fix bakal diterima juga ya. Tapi si abang udah diseganin sama banyak orang. Gara-gara kecapean sama segala tes yang udah dilakuin, si abang jadi ngilu-ngilu gak enak badan tuh. Badan dia udah sakit banget rasanya. Sampai-sampai si abang butuh buat minum obat-obatannya dan dia ngumpetin di sarung bantal biar nggak ketahuan sama yang lain. Walaupun ada aja sih yang ngeliat si abang,
Tapi yang pasti si Abang gak bakal nyerah. Sekarang si Abang udah sampai di tahap simulasi tempur di lapangan. Dia bener-bener mengerahkan semua yang terbaik dari dalam dirinya. Salah satu tes Ranger itu ada tes jalan di dalam kolam renang sambil menenteng dumbbell. Di tes itu, si Abang bener-bener pengen sampai garis finish, alias ujung kolam renang. Dia sampai kuat banget itu tahan napas dibanding yang lainnya. Motivasi dia adalah membantu mewujudkan mimpi si Ade juga. Dia jadi kebayang waktu kejadian si Ade mulu tuh. Sampai-sampai si Abang kelewat nekat. Dia kehabisan napas di dalam kolam renang. Langsung dibantuin tuh sama pengawas tes itu. Untungnya si Abang masih hidup. Tapi gara-gara itu ketua program seleksi mau bicara sama si Abang. He's a liability. I want to see him in my office. Ketua program Ranger yang lagi duduk itu namanya Sheridan. Bawahannya yang lagi berdiri namanya Torres. Di situ mereka belak-belakan meminta si Abang buat mengundurkan diri dari program seleksi Ranger. Mereka bukan ragu soal kekuatan fisik, tapi ragu soal mental si Abang. Ngedengar itu, si Abang langsung gak terima dong. Padahal hasil tes dia paling bagus, tapi malah diminta buat mengundurkan diri. Sheridan juga curiga sama si Abang yang terobsesi sampai daftar program Ranger sampai 4 kali. Tapi pas ditunjuk jadi ketua tim malah gak mau. Mereka khawatir si Abang punya masalah mental. Sheridan sampai bener-bener udah nodong formulir pengunduran diri di depan si Abang. Tapi si Abang gak peduli. Dia memilih untuk mengabaikan dan keluar dari ruangan itu. Sheridan sama Torres jadi mikir-mikir nih, mau diapain ya si Abang? Mereka perlu mempertimbangkan atau kagak ke depannya. Tapi ternyata pas pengumuman siapa aja yang masuk ke babak final, si Abang berhasil masuk. Wah, ternyata mereka masih mau nih ngelanjutin si Abang. Si Abang langsung seneng tuh, selangkah lagi bakal menjadi Ranger. Tes di babak final ini, para peserta bakal menghadapi situasi rumit yang berbahaya. Ceritanya mereka harus menghancurkan pesawat supaya nggak diambil sama musuh. Mereka juga harus menyelamatkan pilot yang jadi tawanan perang. Dan di tes kali ini, penyeleksi pengen si Abang yang jadi pemimpin tim. And your new team leader will be 81. Right. It's your finish line. You will bring the pilot back to base camp and cross that finish line by 1900. Wah, kayaknya sengaja banget nih dijadiin pemimpin tim. Tapi si Abang gak mengeluh. Dia tetap semangat buat tunjukin kalau dia layak. Pas udah mulai ujian situasi, si Abang sebagai pemimpin gak bisa kasih semangat sebelum mulai beraksi tuh. Si Abang sampai perlu dikasih contoh dulu sama si nomor 7 yang jadi wakilnya dia. Yang lebih berwibawa dan bisa menyemangati para peserta karena ujian ini bakal berlangsung selama 24 jam. Sampai udah tengah malam pun mereka tetap harus pada berjaga. Karena jangan sampai disergap sama instruktur. Kalau disergap, mereka bakalan gagal. Pas udah pagi lagi, mereka ngeliat kayak ada jenis pesawat rahasia gitu yang nangkring gak jauh dari lokasi mereka. Mereka curiga, mungkin itu pesawat yang ada di situasi ini, yang harus dihancurkan jangan sampai ketahuan musuh. Tapi mereka belum yakin banget nih. Abis itu, si Abang langsung bikin strategi supaya bagi-bagi tugas sama timnya. Ada yang berjaga, ada juga yang beraksi. Si Abang bener-bener didengerin banget nih sama semua orang tim itu. Tapi pas ngecek kompas, sebenarnya target mereka itu ada di arah yang lain, bukan arah di pesawat rahasia yang mereka lihat tadi. Jadi bingung nih sebenarnya mana yang bener. Mana tiba-tiba ada suara-suara aneh juga dari telepon mereka. Suaranya janggal, kayak bukan suara manusia. Tapi akhirnya mereka coba samperin dulu deh pesawat yang mereka lihat tadi. Seperti kata si Abang, ada yang turun beraksi ke bawah, ada juga yang berjaga dari atas. Pas udah di dekat pesawat itu, tim langsung pasang alat duar buat ngehancurin pesawat itu. Mereka siap siaga banget nih, hati-hati banget. Sementara itu, si Abang yang lagi ke arah lain ngeliat ada pesawat lain yang kelihatannya lebih meyakinkan bahwa itu pesawat yang disediain buat situasi mereka. Si Abang langsung mau balik lagi ke para timnya. Tapi tim si Abang udah terlanjur ngeduarin pesawat yang janggal itu bentuknya. Duh, jadi itu pesawat siapa ya? Orang-orang tim juga pada bingung. Pesawat janggal itu udah dikasih alat duar, tapi nggak penyok sedikit pun. Masih bagus pesawatnya. Mereka jadi heran banget nih. Malahan penampakan besar yang mereka kira pesawat itu tiba-tiba berubah jadi mesin yang bentukannya kayak robot. Mereka makin heran dong, tapi mereka juga masih mencoba mencerna. Terus tiba-tiba mesin itu mengeluarkan senjatong yang bisa nembakin mereka semua. Langsung panik dong, mereka langsung berlarian mencoba buat kabur. Tapi mesin itu heboh banget nembakinnya. Orang-orang tim cuma bisa kabur doang, gak berani ngelawan.
Gak lama setelah itu, si abang sama beberapa orang timnya bisa sampai di atas tebing. Mereka mau mencoba kabur, tapi di depan mereka ada jurang. Terus tiba-tiba ada alat duar yang terlempar ke arah mereka. Langsung pada panik dan teriak. Alatnya langsung menduar di depan mereka. Dan mereka langsung terguling-guling ke bawah. Pas sudah mendarat di bawah, mereka langsung pada panik dan kesakitan. Mereka belum tahu apa sesuatu yang menyerang mereka itu. What the hell was that thing? I don't know. It's fucking shooting everybody. Where's 60? They got blown in the river. 13 just got freaking smoked. What about the demo crew? They're gone, man. They're fucking gone. Tapi si abang harus balik lagi nih ke tempat semula. Dia harus ambil alat komunikasi yang ketinggalan sama salah seorang tim yang udah metong. Dia butuh alat komunikasi itu. Deg-degan banget tuh dia carinya. Di situ si abang ngeliat penampakan mesin raksasa yang lagi lewat. Si abang langsung bengong dan menganga lihat itu. Mesin raksasa itu bener-bener jumbo banget, bikin ngeri. Si abang juga ngeliat gimana pas mesin raksasa itu menargetkan orang yang mau dibikin metong. Cara mesin raksasa itu pakai senjetong bener-bener bikin takut. Sekali tembak langsung heboh dan bisa bikin metong seketika. Si abang langsung kabur dari area si mesin raksasa itu. Pas balik lagi ke tempat timnya, si abang langsung histeris. Dia mengingatkan timnya buat segera kabur karena mesin raksasa itu menargetkan mereka semua. The thing's hunting us. What the fuck is? I don't know, but it's moving. What do you mean it's moving? It's following our trail. Ditch your weapons. Grab your ropes. We need to get off this cliff. Habis itu mereka semua langsung turun dari tebing satu persatu. Mereka panik, gak mau sampai ketahuan dan jadi target mesin raksasa yang mematikan itu. Mereka harus gerak cepat juga nih. Si abang sebagai pemimpin tim berusaha memantau orang-orang di timnya terus. Tapi tiba-tiba mesin raksasa itu udah ada di depan mereka lagi. Satu orang tim yang deket banget sama mesin raksasa itu langsung jadi target dan dibikin metong pakai senjetong si mesin raksasa. Gila, mereka bener-bener diburu banget nih. Pas mesin raksasa itu nyerang lagi, mereka langsung pada ngibrit kabur. Bener-bener kayak gak dikasih ampun sama mesin raksasa itu. Diincer dan dikejar-kejar mulu. Mana senjetongnya bahaya banget kan tuh. Mereka semua udah lari sekencang mungkin, tapi tetap aja kedeteksi sama mesin raksasa. Jadi tembakan senjetongnya gak berhenti-berhenti. Dan akhirnya mereka sampailah di area yang kelihatannya udah lebih aman. Mereka sisa beberapa orang doang. Yang lain udah pada dibikin metong sama mesin raksasa itu. Mereka langsung pada heboh keluarin obat-obatan pereda nyeri karena wakilnya si abang alias nomor 7 lagi kesakitan banget karena ada luka-luka di tubuhnya. Jadi si nomor 7 butuh diobatin dulu nih. Di situ mereka juga pada kesel banget karena mereka bertanya-tanya sebenarnya itu mesin raksasa dari siapa? Kenapa tiba-tiba muncul? Dan gimana cara mereka bisa melawan? Semuanya berkecamuk dan aur-auran pikiran mereka. Tapi mereka nggak tinggal diam, mereka memutuskan buat terus lanjut berjalan. Walaupun mereka juga bingung arah kembali pulang tuh kemana sebenarnya. Kompas mereka juga rusak, alat komunikasi nggak ada. Jadi mereka cuma bisa terus jalan dan nebak-nebak arah balik. Untuk ke arah seberang mereka harus ngelewatin perairan yang arusnya lumayan deras tuh. Si abang bakal jadi orang pertama yang mencoba dulu. Pas dia udah nyebur dan berenang, air itu bener-bener deras. Si abang aja yang badannya gede, hampir terombang-ambing tuh. Tapi untungnya si abang berhasil ngelewatin derasnya perairan itu. Dia berhasil menyentuh bebatuan di seberang. Orang-orang di timnya langsung pada kagum sekaligus shock karena si abang jago banget bisa ngelewatin itu. Pas sudah di atas, si abang langsung iket tali ke pohon erat-erat. Timnya yang ada di tempat semula juga ngiket tali ke pohon kenceng-kenceng supaya mereka pada bisa nyebrang lewat tali itu aja. Nggak perlu nyebur-nyebur ke kolam. Wah, walaupun gak nyebur tapi tetap lumayan ekstrim juga nih. Pas udah terpasang erat, mereka yang tersisa langsung pada nyebrang bergelantungan di tali-tali itu. Ini antara hidup dan metong sih, harus bener-bener kuat sampai ujung biar selamat. Tapi si nomor 15 yang lagi ngebawa nomor 7 yang ditandu, ada aja kena masalahnya nih. Iketan si nomor 7 macet, jadi mereka nggak bisa gerak ke depan. Panik dong si nomor 15, tanggung jawabnya bukan cuma ke dia doang, tapi juga ke nomor 7. Gara-gara kondisinya makin bikin ngeri, si nomor 7 udah hampir jatuh. Jadi si abang sama nomor 44 ikut bantuin tuh. Dia samperin juga buat nolongin. Gila, ini bener-bener ngeri abis sih. Pasti mereka gemeteran, tapi harus bersikeras buat nolongin. Di tengah-tengah huru-hara itu, tiba-tiba mesin raksasa datang lagi nih. Mereka langsung pada panik dong. Bener-bener tuh mesin raksasa masih aja ngincer dan ngejar mereka. Jadinya mereka semua nyebur ke perairan itu. Mana airnya lumayan deras, jadi makin kacau nih. Si mesin raksasa juga bisa masuk ke perairan dan dia tetap pakai senjetongnya buat nembak-nembakin si abang dan timnya. Si abang yang paling dekat sama mesin raksasa itu langsung berlindung di dalam air. Dia berasa cuma sejengkal jarak
jaraknya sama si mesin raksasa. Tapi akhirnya si abang bisa berenang cepat dan kabur dari inceran mesin raksasa. Dia juga ketemu si nomor 7 tuh, dan dia langsung pegangan buat selamatin nomor 7 yang masih hidup. Ekstrimnya nggak cuma sampai situ, karena mereka juga harus terjun di air terjun itu. Dari ketinggian mereka terabas tuh karena nggak ada pilihan lain juga. Jadi cuma itu yang bisa mereka lakuin. Tapi untungnya perjuangan gak sia-sia. Mereka bisa selamat. Di situ nomor 60 bilang kalau dia sempat ngeliat rencana Sheridan dan Torres kalau rintangan di ujian situasi itu cuma perangkap dan kembang api. Nggak ada mesin-mesin raksasa gitu. Mereka jadi makin penasaran nih. Abis itu mereka semua langsung lanjut jalan lagi. Mereka bakal manjat tebing juga nih. Karena di daratan bawah itu kayak nggak ada tempat tujuan. Di tengah-tengah perjalanan, si abang sama nomor 15 nemuin ada perangkap di hutan itu. Mereka jadi coba berhenti dan menganalisa dulu nih. Itu tanda baik. Artinya mereka makin dekat ke garis finish. Gak lama kemudian mereka sampai di suatu tempat. Tapi di situ semuanya udah pada terbakar, udah pada hangus dan habis. Mereka bingung apa yang terjadi di tempat itu. Radio buat komunikasi jarak jauh pun udah mati. Jadi mereka bener-bener nggak lihat siapapun. Sampai akhirnya mereka sadar kalau orang-orang ranger bukan meninggalkan mereka, tapi mereka ada yang udah metong dan yang lain nggak tahu di mana. Duh, gila banget kan ya? Tiba-tiba nomor 60 inget kalau dia pernah nonton berita di TV soal benda asteroid yang jatuh ke bumi. Dan mesin raksasa itu mungkin berasal dari langit atau planet lain. No, we saw something on the TV about an asteroid back in defect. I bet that's what that shit was. Wait, you mean it's from another planet? Well, it sure as shit ain't from this one. Sedihnya di situ mereka tiba-tiba ngeliat sersan mereka yang udah sekarat. Bener-bener hangus tuh si sersan. Mereka nggak tega liatnya, tapi si sersan emang udah nggak bisa ketolong lagi. Di situ nomor 15 bilang kalau dia dan tim butuh waktu lebih buat meratapi nasib berduka dulu. Si abang malah kepengen buat lanjut jalan terus tuh. Si abang sampai dibilang nggak punya empati. Mereka jadi cekcok lah di situ. Sampai-sampai si nomor 15 nyinggung soal ade si abang yang metong di medan perang. Si abang langsung ngamuk kan tuh gara-gara disinggung. Hampir aja mereka ribut besar di situ. Untung ada yang melerai, tapi mereka semua jadi agak canggung sekarang. Pas sudah agak tenang, si abang langsung menyemangati dan menyerukan kalau mereka semua harus terus maju sampai ke pangkalan ranger dan kasih tahu bakal ada mesin raksasa yang datang memburu. Mereka harus selamatin banyak orang. Mereka semua langsung sama-sama nyiapin tank itu. Mereka perlu buat kendaraan menuju pangkalan. Untungnya mereka semua bisa dan mau buat kerja sama tuh. Gak lama kemudian tank itu udah bisa nyala. Wah, siap berangkat nih mereka. Gara-gara berhasil sama-sama, si abang sama nomor 15 jadi akrab lagi nih. Mereka udah gak saling kesel lagi. Nah, gini dong, bersatu buat mencapai tujuan. Pas baru mau berangkat, mereka ngeliat mesin raksasa itu kirim serangan ke suatu tempat. Jadinya mereka ngerasa harus gerak cepet nih buat sampai ke pangkalan. Jangan sampai semuanya jadi makin rusuh dan terlambat. Terus tiba-tiba mesin raksasa itu beneran muncul lagi di hadapan mereka. Semua langsung pada panik kan tuh, harus buru-buru kabur dari situ. Tapi sayangnya nomor 15 udah keburu ditembak metong sama si mesin raksasa. Jadinya dia nggak bisa ikut kabur. Tim yang ada di dalam tank langsung ngebut buat kabur dan menghindar dari mesin raksasa. Selama perjalanan itu bener-bener kayak tank versus mesin raksasa. Saling tembak pakai senjetong dan saling kejar-kejaran. Ngeri banget dah pokoknya. Bahkan di dalam tank sempet sampai ada kebakaran. Untungnya mereka gerak cepet buat padamin apinya tuh. Dan tiba-tiba si mesin raksasa itu kirim serangan alat duar ke tank mereka. Jadi terombang-ambing nih tank mereka. Bener-bener diserang dan diincar terus sama si mesin raksasa tuh. Bahkan si mesin raksasa udah kayak orang ngamuk. Dia serang abis-abisan tank si abang sama timnya. Gak dikasih ampun banget. Padahal dia cuma mesin, tapi kok bisa begitu ya? Gak lama setelah itu, tank mereka tersungkur ke bawah entah itu ada di mana. Udah aur-auran banget dah pokoknya. Tapi untungnya gara-gara tersungkur itu mereka bisa lolos dari inceran dan serangan mesin raksasa. Mereka langsung agak lega nih sekarang jadinya. Mereka udah gak panik lagi. Tapi ternyata mesin raksasa itu turun dari atas dan jadinya sekarang ada di hadapan mereka. Si mesin raksasa langsung nyerang.
Gila, bener-bener gerak cepet juga tuh ya si mesin raksasa. Si abang sama timnya jadi langsung panik dan was-was lagi nih. Mereka dapat serangan yang lebih heboh. Tapi sekarang mereka juga coba menyerang si mesin raksasa itu. Mereka juga nggak mau diem-diem aja diserang. Harus berani melawan juga. Sampai akhirnya lama-kelamaan body tank itu hancur di belakangnya. Mereka harus segera berlindung biar nggak jadi target mesin raksasa mulu. Tank mereka udah nggak layak buat dikendarain. Untungnya si abang masih bisa kasih serangan pakai senjatong besar yang bikin mesin raksasa itu tertumpuk batu-batu tebing. Tapi ternyata sopir mereka juga udah gak berdaya di depan. Jadinya mobil tank ngegas terus dan lama-lama duar, semuanya hancur. Beberapa jam kemudian si abang terbangun dari pingsannya. Tapi pas udah sadar dia ngerasa sendirian. Semua teman-teman timnya pada masih banyak yang belum sadar. Bahkan si abang ngeliat ada temennya yang udah metong. Dia langsung ngerasa sedih. Perasaannya campur aduk. Dia nggak tahu mau ngapain lagi. Saat itu juga si abang langsung ke tumpukan batu tebing buat ngeliat gimana penampakan si mesin raksasa sekarang. Karena tadi udah dia bikin rusak kan tuh. Ternyata yang ada cuma bagian tangannya doang. Si abang langsung heran dong. Abis itu si abang baru ngeliat nih mesin raksasa itu masih bisa berfungsi. Jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat dia. Si abang langsung was-was. Mesin raksasa itu kayak lagi berkomunikasi sama sesuatu. Gak lama kemudian mesin raksasa itu jalan menuju ke tempat si abang. Si abang yang tadinya mau bangunin temennya, malah gak jadi. Dia tarik aja dah tuh si nomor 7 yang lagi pingsan. Dia langsung mau ngumpet dan mau lari karena takut diincar sama mesin raksasa itu lagi. Di tengah-tengah hujan pun si abang bener-bener berjuang keras. Bukan cuma buat diri sendiri tapi juga untuk si nomor 7. Si abang sempat kesusahan buat bawa naik si nomor 7. Dia sampai kesel sendiri. Dia ngerasa capek. Dia frustasi. Tapi untungnya tiba-tiba si nomor 7 bangun dari pingsannya dan dia beneran masih bisa hidup tuh. Di situ si nomor 7 langsung bilang kalau dia sebenarnya kenal adeknya si abang. You know my brother? He wouldn't shut up about becoming a ranger with you. I was on furlough when I heard you passed. Si abang jadi teringat lagi nih soal adenya. Dia jadi merasa punya teman untuk berkabung soal adenya. Sekarang si abang jadi merasa harus bener-bener sampai garis finish dengan selamat supaya dia bisa bantu mewujudkan mimpi adeknya. Dia nggak mau terbayang-bayang adeknya mulu. Si nomor 7 bilang kalau si abang itu punya jiwa-jiwa pahlawan layaknya ranger. Nomor 7 pengen si abang selamat dan jadi ranger. Baru juga santai bentar, mesin raksasa itu udah datang lagi nih. Mereka harus siap melawan. Untungnya sekarang si abang kepikiran suatu ide nih. Si abang minta si nomor 7 buat nunggu di pepohonan itu dulu. Gak lama setelah itu si abang ngeliat ada suatu tempat markas gitu yang besar dan seharusnya di dalam ada sesuatu yang bisa dia manfaatin. Si abang langsung ambil alat-alat duar dan senjatong atau apapun itu yang bisa dipakai buat melawan dan menghancurkan mesin raksasa itu. Dia bener-bener udah balas dendam banget nih sekarang. Gak akan mau kalah sama si mesin raksasa. Gak lama setelah itu si abang langsung otak-atik alat mesin di tempat itu buat menghancurkan si mesin raksasa. Dia udah semangat dan mau melampiaskan dendamnya nih. Sementara itu di pepohonan hutan, si nomor 7 lagi deg-degan banget nih karena mesin raksasa itu makin deket sama dia. Mana si abang belum datang buat jemput kan? Mesin raksasa itu makin mendekat ke tempatnya si abang. Tapi si abang udah otak-atik alat di tempat itu biar batu-batu tebing jadi hancur dan makin bikin mesin raksasa jatuh ke bawah. Dan bener aja dong, si mesin raksasa langsung tersungkur ke bawah. Nggak pakai lama, si abang langsung pakai mobil tank buat duel sama si mesin raksasa. Bener-bener si abang udah berani dan main terabas aja sekarang. Udah nggak takut lagi berhadapan sama si mesin raksasa. Sampai akhirnya, si abang berhasil bikin mesin raksasa kepentok di pojokan. Langsung dia serang bertubi-tubi dah di situ. Dia tekan terus, dia tahan terus. Si abang pengen bikin mesin raksasa itu hancur. Apesnya tiba-tiba bensin dan kekuatan daya kendaraan yang dipakai sama si abang udah rendah. Jadi sebentar lagi bakal mati kan tuh. Si abang mulai panik nih jadinya. Sampai akhirnya terjadilah duar di segala sisi dekat mesin raksasa itu. Si abang langsung menjauh kan tuh karena ledakannya besar banget. Si mesin raksasa juga kena ledakan itu. Gak lama kemudian mesin raksasa itu tumbang. Mesin raksasa itu udah metong dan gak bangkit lagi. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Rasain deh tuh.
Besok paginya si abang udah bangkit sambil ngebawa si nomor 7. Cuma sisa mereka berdua doang nih yang selamat. Yang lain udah pada metong. Bener-bener si abang masih bisa mikirin nomor 7. Pagi itu si abang baru bisa ngelihat ada helikopter army. Dia baru lega nih akhirnya ada tanda-tanda kehidupan di depan dia. Gak lama kemudian si abang sama nomor 7 udah sampai di garis finish seleksi ranger itu. Dengan banyaknya bonyok di badan mereka, tapi si abang tetap sanggup. Mereka langsung salaman dan sama-sama merasa bisa menyelesaikan seleksi sampai tuntas. All the way, brother. Setelah itu ada Sheridan yang samperin si abang. Sheridan gak nyangka si abang bisa selamat. Sheridan bilang banyak prajurit yang gugur, tapi sisanya udah diamankan. Namun Ranger bakal bersiap buat invasi global. Menurut berita, ternyata mesin raksasa itu beneran dari asteroid luar angkasa. 6 hours ago, what NASA believed to be an asteroid split into countless pods that impacted sites across the globe. These pods transformed into deadly machines, attacking cities, civilians, and defense networks alike. Dan menurut prediksi bakal ada banyak lagi pecahan asteroid yang jatuh ke bumi. Waduh, gawat banget gak sih? Pas kondisi udah agak mendingan, si abang langsung ngejelasin gimana caranya dia ngelawan mesin raksasa itu tanpa senjetong. Supaya kedepannya bisa dituduh sama mereka kalau ada perlawanan dari mesin raksasa lagi. How the hell did you take one down without any weapons? You jam it hard enough, the whole system chokes. Habis itu si abang langsung resmi dinyatakan sebagai anggota Ranger sama Sheridan. You are now. Welcome to the regiment. Gak lama setelah itu, si abang resmi jadi pemimpin dalam misi penyelamatan sipil. Dia bener-bener jadi pemimpin yang hebat dan berwibawa banget. Dia berhasil mengarahkan timnya. Dia juga berhasil mewujudkan cita-cita adenya. Film War Machine menunjukkan bahwa peperangan tidak selalu terjadi antara manusia. Kadang ancaman terbesar justru datang dari sesuatu yang bahkan tidak kita pahami. Namun di tengah semua ketakutan itu, ada satu hal yang selalu menentukan hasil akhirnya. Keberanian manusia, keberanian untuk tetap berpikir ketika situasi kacau, keberanian untuk melindungi orang lain, dan keberanian untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari diri kita. Para tentara dalam cerita ini mungkin hanyalah bagian kecil dari dunia yang besar, namun keberanian mereka membuktikan satu hal penting, bahwa bahkan mesin paling kuat sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan tekad manusia yang tidak menyerah. Dan mungkin itulah alasan mengapa manusia selalu bertahan dalam setiap perang yang pernah terjadi. Karena selama masih ada keberanian, harapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Gimana nih pendapat kamu tentang film War Machine? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.